Haleluya. Tetap berdiri, kita serukan haleluya 3 kali pada pagi hari ini. Ya, kita hampir di penghujung tahun 2022. Ahad ini saja bersama dengan Anda di tahun ini, karena saya akan bersama dengan Anda di tahun depan. Kami akan balik kampung. Alright? Mari kita suruhkan haleluya 3 kali. Boleh? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amen. Beri ketepukan yang gemuruh untuk Tuhan kita. Tetap bersemangat. Amen. Thank you. Silakan duduk. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Karena anugerah kasih Tuhan kita dapat sampai pada hari ini. Kalau kita mendengar banyak berita, ada yang menyedihkan, ada bencana yang terjadi di Semenanjung. Bila saya menghayati, mengikuti perkembangan, wow, a lot of things yang tidak dapat kita comprehend di dalam kehidupan kita. Bila menghayati, ada yang di dalam timbusan tanah yang runtuh itu, mama berpeluk dengan anaknya mati. Ada di antara mereka baru ini pagi ini saya dengar satu lagi yang bapak ini, dia dari satu hospital ke satu hospital mencari anak menantunya, karena anak dia dan menantu dia ini pergi dalam camp itu, dan dia ketemu dengan anaknya di hospital sedang dirawat, tetapi tidak ketemu dengan menantu dia. Dia dari satu hospital berusaha untuk mencari, akhirnya dia mendapat berita yang menantu perempuannya ini adalah salah seorang yang meninggal. A lot of things that we cannot fahami dalam kehidupan ini. Tapi pada pagi hari ini saya tidak membawa sesuatu yang sedih untuk kita, walaupun dalam keadaan banyak bersedih, berduka, banyak keadaan yang mana impian-impian yang kita ada yang tercapai, puji Tuhan. Saya juga ada mendengar berita baik. Ada yang sebelum ini berusaha untuk mendapatkan anak, tahun ini mendapat anak, puji Tuhan. Ada yang sebelum ini yang kita tunggu dapat pasangan, belum dapat pasangan, tiba-tiba tahun ini dapat yang di luar jangkaan. Wah. Itu doa saja yang amin, yang lain masih bersedih, masih berduka, belum tercapai. Ada satu, bukan video, slide gambar, boleh tayangkan sekejap ya. Ada teman dari luar negara post ini, toilet engage, saya terima pada pagi hari ini. Wah, kalau bahasa Inggris itu engage itu maksudnya, actually maksud toilet engage ini adalah bahwa ada orang dalam toilet lah, ada penghuninya. Tapi kalau bahasa biasa kita pakai, kalau kita katakan I'm engaged, maksudnya saya sudah bertunang, itu kan. Dan di bawah itu ada satu orang pergi katakan, even the toilet is engaged and I'm still single. Wah, ini sedih kan? Wah, toilet pun sudah engaged tapi dia masih single, maksudnya belum berpunya. Nah, pada pagi hari ini apa yang saya ingin bawa untuk kita? Walau apapun yang sudah terjadi, puji Tuhan bagi yang sudah mencapai impian, tujuan ataupun doanya terkabul. Tapi saya mau terus mendorong kita sebelum kita mengakhiri tahun ini, supaya kita tetap bersemangat, supaya kita tetap beria-ia untuk masuk ke tahun yang baru. Ada amin? Seperti mana saya katakan, karena ini Ahad terakhir saya untuk berada di depan ini, the next two, satu Sunday saja lagi ya, bahagian yang lain sudah. Jadi saya mau menyampaikan dari hati saya terdalam untuk Anda, mendorong Anda supaya tetap bersemangat
Dan dengan izin Tuhan kita bertemu di tahun yang baru. Ada amin. Nah, saya mau menarik perhatian kita kepada firman Tuhan. Memang firman Tuhan ini selalu ada di hati saya bila saya susah. Nah, saya mau mendorong Anda melalui firman Tuhan ini, di mana seorang hamba Tuhan yang saya katakan adalah seorang pendoa, seorang intercessor dahulu. Dan ini adalah kalimat-kalimat daripada dia yang mengingati kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam masa-masa yang sukar, yang dilihat keadaan tidak masuk akal. Sepertinya Tuhan kenapa tidak campur tangan? Tuhan kenapa keadaan begini? Saya percaya di tahun ini ada juga yang bersungut. Setuju? Ada yang bersungut, pernah bersungut sepanjang tahun 2022. Ada keluhan di hati. Nah, saya mau menyatakan kepada Anda tidaklah berdosa lah, sehingga Tuhan tidak memperdulikan Anda kalau Anda bersungut. Tapi mari kita belajar juga daripada firman Tuhan, karena hamba Tuhan ini juga bersungut, tapi dalam bersungutnya itu dia tidak mau menyerah, kira-kira begitu. Dia bawa sungutannya, keluhannya kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dan saya mau mengajak kita belajar daripada dia. Mari kita perhatikan di dalam Habakuk. Oke, Habakuk boleh baca dari awal, ada 3 bab saja ya. Karena saya mau menarik kita untuk memperhatikan, mungkin ada di antara kita yang impiannya, yang doanya tidak terjawab di tahun ini. Ya, your dreams, when dreams, ini temanya saya bagikan, when dreams are dashed, bila impian berkecai. Ada yang mungkin yang memang sudah menjalinkan hubungan, mengharapkan bertunang atau berkahwin di tahun ini, tetapi tidak menjadi. So your hope, your dream to get engaged, to get married this year tidak menjadi, dan engkau rasa hancur. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini kiranya jadi berkat bagi kita semua. Atau ada di antara kita yang berbisnis, dan bisnis Anda pada tahun ini berkecai, engkau mengalami kerugian. Mungkin pada tahun ini yang selamanya kau pikirkan bahwa engkau sehat-sehat saja, tapi pada tahun ini kau mengalami kesakitan. And you don't see a bright future. Mungkin pada tahun ini kau harapkan ada perubahan di dalam anak, di dalam pasangan, di dalam kerja Anda. And you are expecting something good to happen. But then, it did not happen. And your dreams were dashed, or destroyed, broken. Dan engkau menjadi lemah. Jadi apapun yang terjadi, saya mau mengajak Anda untuk berlayar bersama sampai dalam beberapa menit ini ya. Kita perhatikan Habakuk, bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini adalah doa Nabi Habakuk. Nah, saya mohon supaya kita membaca bab pertama, bab yang kedua, tapi di ujungnya ini yang dia sebutkan. Boleh baca di bab 3 ayat 1 dari awal ya. Ini dia sedang menghayati kebaikan Tuhan pada masa yang lalu, dan dia mengharapkan Tuhan melakukannya sekali lagi dalam waktu itu. Karena dalam waktu ini keadaan di Yehuda itu, pemimpin-pemimpin yang ada, raja-raja yang ada tidak takut Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan, mereka melakukan segala macam kejahatan, tidak setia kepada Tuhan lagi. Dan di dalam itu dia mengeluh. Dan di dalam dia mengeluh akan keadaan itu, dia pikirkan, Tuhan kenapa membiarkan mereka begini. Dia harap juga ada campur tangan Tuhan dalam keadaan itu. Tetapi Tuhan memang menjawab, tapi jawaban Tuhan tidak seperti mana yang dia harapkan. Jawaban Tuhan datang dengan membawa orang lain yang lebih jahat daripada kejahatan orang-orang Yahuda ataupun ya Israel lah kita katakan pada waktu itu, untuk menghukum mereka. Mungkin kita juga pikirkan dalam negara kita hari ini,
Bagaimana kita lihat sepertinya orang-orang yang berbuat jahat bermaharajalela. Wah, kadang-kadang kita pikirkan apalah guna kita berbuat baik. Orang yang buat jahat lebih bagus lagi keadaan hidup mereka. Sehingga kita mau menyerahkan iman kita. Jadi pada pagi hari ini saya mau menarik kita kepada pengalaman Nabi ini sendiri. Bagaimana dia bertahan di dalam imannya. Di dalam keadaan-keadaan yang mencabar. Dan sampai ke garis akhir. Haleluya. Mari kita perhatikan dari ayat 16. Ini kata Habakuk. Ayat 16 dia katakan begini. Ketika aku mendengarnya, semua yang Tuhan sudah lakukan ya, atau yang akan dia lakukan, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Nah, di dalam ayat ini dia sudah mendengar jawaban Tuhan kepada doanya bahwa akan ada serangan dari luar, yaitu Babel ya, menyerang kota Yerusalem itu pada waktu itu, dan dia menggigil, dia takut, dia gemetar mendengar itu. Tapi dalam keadaan yang dia pikirkan Tuhan akan menyelamatkan, memulihkan keadaan, tetapi semakin terjadi. Dia katakan dalam keadaan demikian. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan-bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia dalam Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang dia lihat adalah as if everything fail. Tidak ada yang baik terjadi. Sepertinya seperti yang saya katakan di dalam tema saya pagi ini, when the dreams dash ataupun berkecai, tidak ada yang baik terjadi di situ. Nah, saya mau membawa kita untuk melihat bagaimana dia memandang keadaan itu. Kiranya kita juga dikuat dalam kita mengalami keadaan yang demikian. Kita lihat sekali lagi bahwa kita, nah saya tarik kita kepada nama Habakuk ini sendiri dulu. Habakuk, maksud namanya ini adalah embrace. Katakan embrace. Merangkul. Katakan merangkul. Nah, dikala kita sedang menghadapi keadaan-keadaan seperti mana yang dialaminya, saya mau menarik kita terus untuk melihat jauh daripada keadaan yang kita alami. Ada amin? Saya mau kita melangkah ke satu langkah lagi di dalam kehidupan iman kita, di mana kita tidak hanya memikirkan tentang diri kita saja, keadaan kita ini saja, tetapi dalam masa yang sama, walaupun kita dalam keadaan yang demikian, kita mau mengambil satu langkah untuk melihat keadaan yang lebih luas, beyond ourselves. Ada amin? Saya ucapkan terima kasih kepada BM on the Rock, karena dikala kita masih mengalami kesukaran, kekurangan, keterbatasan, kita memilih untuk jadi berkat bagi kota Miri dalam CFA kita yang lalu. Berikan tepukan untuk Anda. Sebagai seorang pastor, saya menyadari dan sangat tahu bahwa ada banyak keterbatasan kita, kekurangan kita, jemaat yang masih
struggling untuk memulihkan keadaan ekonomi keluarga, tetapi dalam masa yang sama Anda meresponi dengan baik untuk melayani bersama, jadi saluran berkat untuk memberkati kota Miri. Berikan tepukan untuk Tuhan. Habakuk ini, dia adalah seorang yang tidak memikirkan tentang diri dia. Kalau kita membaca dalam 3 bab ini, hatinya adalah untuk penduduk Yehuda pada waktu itu. Hatinya untuk jadi berkat bagi mereka yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ini adalah menunjukkan satu sikap kedewasaan, katakan kedewasaan. Doa saya adalah supaya jemaat on the rock ini adalah orang percaya yang menuju kepada kedewasaan rohani, yang tidak hanya melihat kepada keperluannya sendiri, tetapi kita melangkah ke tahap menjadi dewasa, kita menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa. Amin. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Berikan tepukan untuk Tuhan. Di dalam keadaan yang sukar, di dalam keadaan yang sakit, Habakuk belajar untuk mengenal hati Allahnya, hati Tuhannya di dalam situasi itu. Dan itu sebabnya di dalam 2 ayat yang terakhir yang saya mau kongsikan dengan kita sebagai rumusan daripada semua yang dia alami dan dia hayati. Ini yang kita mau belajar daripada dia. 2 ayat yang terakhir. So, what to do when your dreams are dashed? Ayat 18. Dalam bahasa Inggris dia katakan begini, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Aku akan bersuka ria karena Tuhan dan bergembira karena Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. 2 pelajaran yang kita dapat dalam ayat 18. Yang pertama yaitu he chose to rejoice. Katakan rejoice. Nah, di dalam keadaan yang sedang dialami itu, dia memilih untuk bersuka cita. Katakan bersuka cita. Jadi saudara yang sekasih di dalam Tuhan, di dalam Anda sedang mengalami keadaan your dreams, itu berkecai, impian Anda, harapan Anda, ya itu tidak tercapai. Jangan biarkan sukacita Anda hilang. Ada amin? Jangan biarkan sukacita Anda hilang. Dan sukacita ini boleh dinampak, katakan boleh dinampak, boleh dilihat. Dan dorongan saya untuk kita semua, bagaimana kita tahu kita bersukacita, kita tetap melayani, katakan tetap melayani. Ketua Zon ada ahli-ahli saya katakan tidak mau saya melayani, tidak mau saya terlibat tahun ini. Adakah Ketua Zon boleh melapor? Anda kata, susah bahasa ini Ketua Zon. Tidak, saya mau terlibat tahun ini. Ada pesisir dari sel-sel ada? Ada? Tidak? Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepukan untuk diri Anda. So thank you. You choose to rejoice dengan tetap melayani, dengan senang hati melayani. Yang merasakan makanan-makanan, ada rasa enak, sedap-sedap. Karena kalau dimasak dengan penuh sukacita, pasti sedap. Kalau dimasak dengan kesedihan, dengan keluhan, ada masa-masa merasa ada. So, saya yakin semua yang masak, yang menyediakan semua masakan adalah memasak dengan penuh sukacita. Ada amin? Nah, jangan sampai ada yang masak dengan penuh
kepahitan. Dengan penuh kemarahan, pastor ini suruh masak lagi, sudah pun saya kekurangan, suruh lagi masak lagi, makan orang lagi. But di dalam semua yang kita lakukan, kita melakukan dengan senang hati, dengan penuh sukacita. Berikan tepukan untuk Tuhan. Kita melakukan semua. Banyak orang bertanya kepada saya, pastor bagaimana kamu orang boleh lakukan ini? Banyaknya duit gereja. Saya katakan, ini adalah satu tradisi di On The Rock kita. Bukan gereja yang mengeluarkan uang ini, adalah duit gereja itu. Tetapi kita belajar untuk jemaat yang memberkati, yang masak. Dan ini yang di luar, yang mind boggling bagi banyak gereja ataupun jemaat yang di luar atau orang di luar. Karena everything's money, betul? Bagaimana mungkin kamu boleh beri makan percuma? But inilah keunikan jemaat On The Rock yang memilih untuk rejoice in the Lord always. Walaupun di dalam masa sukar kita, walaupun impian harapan kita berkecai, walaupun apa yang kita hajatkan tidak tercapai, kita tetap mau rejoice in the Lord dengan tetap melayani dan jadi saluran berkat. Ada amin. Beri ketepukan untuk Tuhan. Daripada tindakan kita, orang dapat melihat. Tapi yang kedua, yang dikatakan oleh Habakuk adalah, dia katakan di situ, di mana dia katakan joy, tentang joy. Ya, I will be joyful in God my Savior. Ada hati yang penuh dengan kegembiraan, dengan joy, kayan, bahasa kayan dia, lu, tekluan, gitu ya. Yang mungkin tidak kelihatan, tapi you know deep inside you, something that is not being able, tidak kelihatan, tetapi kamu senang di dalam hati kamu. Ada kegembiraan yang ada di dalam diri Anda, yang menyebabkan Anda masih siap untuk melayani lagi, siap lagi untuk melangkah lagi. Satu kelihatan, satu tidak kelihatan. Why? Because that joy bukan karena apa yang terjadi kepada Anda. This joy, kegembiraan ini adalah karena Anda mengenal kepada siapa Anda percaya. Ada amin? Kita boleh bergembira. Saya lihat orang pati-pati, happy, belum pasti ada joy di dalam mereka. Balik rumah ada yang penuh dengan tangisan, berpura pergi minum, sepertinya happy di situ, tapi jauh di dalam hati mereka tidak ada kegembiraan, that lasting joy. Tetapi yang disebutkan di sini, di dalam masa yang sukar ini, Habakuk dapat bergembira. Karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Dia tahu kepada siapa dia bersandar. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan harta, bukan dengan keamanan yang ada di sekitar. Karena yang dia lihat adalah kejahatan pada zamannya dia. Yang dia lihat adalah kemerosotan moral yang ada pada waktu itu. Tapi jauh di dalam hati dia ada sukacita. Karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Ada amin? Maka bagi kita juga, di dalam kita menghadapi keadaan-keadaan yang mencabar di sekitar kita, keadaan-keadaan ekonomi, keadaan-keadaan harapan atau impian kita tidak tercapai, tetap pelihara sukacita yang ada, joy di dalam kita, karena kita tahu ada Tuhan beserta dengan kita. Awalnya susah sukar untuk dia memahami, dan itu yang membuat dia di awal, kalau kita baca, banyak dia bersoal dengan Tuhan, kenapa. Tapi akhirnya dia menyelami. But that God is still in control. Dan itu sebabnya di akhir katanya ini, dia memilih to be joyful in God. Dia katakan di sini, sukacitanya itu sumbernya adalah daripada Allah yang dia percaya. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk connect with God yang menjadi sumber sukacita kepada kita.
Walaupun kita melihat keadaan sepertinya tidak ada perubahan. Pagi tadi sebentar saya bercakap dengan Pastor Chen, bagaimana keadaan mama kamu? Ya keadaan dia agak mencabar Pastor. Dia ceritakan. Jadi terus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita berdoa untuk kesembuhan terjadi, tidak terjadi kesembuhan. Tapi jangan kita lepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Ada amin? Ini yang terjadi kepada Habakuk, di akhirnya dia menghayati keadaan. Dia memilih untuk bergembira dan bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan di sekitarnya. Keadaan boleh saja menyebabkan kita menjadi kecewa, sedih hati, putus asa. Tetapi continue to connect with God. Sekitar jam 4 pagi, saya dengar satu live khotbah daripada Brother Yun. Wah, waktu saya mendengar itu saya mau menangis. Boleh pergi YouTube nanti, Jesus Image. Dia khotbah dijemput dalam bahasa Cina. Dia menerjemahkan adalah anak dia. Waktu di dalam penjara, dan dia dimaklumkan bahwa dia akan di-execute, akan dibunuh. Dan dibawa kepada dia tisu, paper, dan pen untuk menulis hajat terakhir dia yang boleh ditinggalkan sebagai legasi kepada anak dia. Dia tidak tahu apa yang harus dia letakkan. Yang dia tahu dia akan mati karena imannya percaya kepada Tuhan. Mau menangis mendengar itu. Bagaimana kita menghadapi keadaan yang demikian? Apakah kita masih ada sukacita, ada kegembiraan di dalam kita? Dia katakan, satu yang saya mau, bahwa saya berada di dalam penjara ini adalah karena iman kepada Kristus. Dan saya mau anak saya mengetahui hal ini apapun yang terjadi kepada saya. Supaya dia tahu bahwa bapaknya ini mati karena percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata belum masa Tuhan untuk dia mati. Sehingga dia masih ada sampai hari ini. Dia meneruskan visi yang Tuhan berikan kepada dia. Dia seluruh dunia. Anaknya juga masuk penjara. Pada waktu anaknya sekarang ini sudah 30 lebih umur. Sekitar itu. Yang jadi translator untuk dia. Anaknya dalam waktu dia masuk penjara, dia sudah kawin masuk penjara. Dia ditinggalkan oleh istrinya. Istrinya kawin dengan pegawai kerajaan di negara mereka. Hancur. Tapi dia katakan, walaupun istri saya meninggalkan saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini dia hidup melayani dengan bapak dia, menjadi translator untuk bapak dia. Kedua mereka berdiri di sana di dalam acara itu. I don't know how it happened, saya mendengar itu pada pagi ini. It's a live khotbah. It really stirred my spirit to be connected with God. No matter what happened in our life. Mari kita belajar seperti Habakuk ini. He chose to rejoice in God. He chose to be joyful in God, His Savior. Kalau memang belum masanya Tuhan untuk kita meninggal mati, saudara jangan putus asa. Haleluya. Tetap beria-ia, tetap bersuka cita, bergembira dalam Tuhan dan layani Dia terus dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Walau kesukaran pun yang kita hadapi hari ini, jangan biarkan itu yang melemahkan Anda, memberhentikan Anda di dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan Anda. Haleluya. Amin. Jadi itu dia Habakuk. Dan ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Dikatakan begini. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enabled me to tread on the heights. Allah Tuhan kekuatanku, Dia membuat kakiku melangkah seperti kaki rusa, yang melancarkan jejakku di tempat-tempatku yang tinggi. Pernah lihat itu
eh, rusa mountain deer. Walaupun kakinya kecil, lihat boleh ada itu kambing ya, mountain goats juga. Di gunung-gunung yang tinggi dia masih boleh tahan jalan ya, itu luar biasa. Saya lihat, wah ini kalau jatuh habis. Bagaimana dia boleh berjalan di tempat gunung-gunung yang tandus, yang tinggi. Tuhan gambarannya seperti itu. Bagaimana dia dapat berjalan di tempat yang tandus, yang kering, yang tinggi begitu. Batu. Ini satu hal yang sangat ajaib. Nah, kita lihat dalam 2 ayat ini apa yang mau disampaikan. Yang ketiga, tadi 2 ya. Yang ketiga, what to do when your dreams are dashed. Apa yang perlu dilakukan bila impian, hajat Anda, cita-cita Anda, doa Anda tidak tercapai. Yang ketiga, make Jesus your solid foundation. Seperti mana dikatakan bahwa Allah Tuhanku, kekuatanku, Dia membuat kakiku melangkah seperti kaki rusa. So let your foot diletakkan di atas dasar yang teguh, yaitu di atas Yesus Kristus yang menjadi penyelamat. Ada amin? Di dalam keadaan kita menghadapi kesukaran hari-harian kita, mari kita memilih untuk put our feet on solid ground. That is Jesus Christ. Haleluya. Amin. Meletakkan kaki kita di atas dasar yang teguh di situ, yang membuatkan kita dapat melangkah dan dapat berjalan. Amin. Nah, dan yang keempat, let Jesus enable you to stand. Memang kalau kita mau melewati hari-hari yang mencabar ini, kita tidak dapat. No one, tidak ada satu orang pun dapat. Oleh karena itu, mari saya mengajak Anda semua pada hari ini, di dalam apapun situasi keadaan yang kau alami, let Jesus enable you to stand. Datang berdiri di atas nama Tuhan Yesus, stand on His name, and let Him enable you. Biar Dia membawa Anda, biar Dia memimpin Anda, biar Dia merangkul Anda, biar Dia mengangkat Anda. Haleluya. Amin. Habakuk sudah mengatakan dia tidak tahu, tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi dia memilih to stand firm on that ground, on that name, yaitu nama Allah. Dia katakan, Tuhanku, Dia yang membuat kakiku melangkah. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini, pesan untuk kita di hujung tahun ini, walau apapun yang sudah kita lewati, lalui, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk memberikan perhatian dan juga mengambil satu tekad keputusan dalam kehidupan kita untuk tetap menjadikan Yesus itu dasar kita, our solid foundation, dan membiarkan Dia untuk memampukan kita menghadapi tahun-tahun yang mendatang. Apapun berita yang datang, kita katakan di dalam Tuhan, aku dapat menembusi, aku dapat melewati. Amin. Amin. Nah, worship team maju depan. Dan sebagai rumusan, we cannot see all. Kita baca bersama 1, 2, 3. We cannot see all that God is doing, and we cannot see all that God will do, but we can be assured that He is God and will do what is right for us. Amen. Knowing this can give us confidence and hope in a confident and hope in a confusing world. Mengenal hakikat ini, oke saya salin ya. Walaupun sekarang ini kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana Dia akan bekerja, tapi biarlah hari ini cukup untuk kita diyakinkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia dapat melakukan yang benar untuk kita. Haleluya. Dan atas dasar ini, atas pengetahuan ini dapat memberikan kita keyakinan dan pengharapan dalam kita mengharungi dunia yang penuh dengan kebingungan.
Haleluya. Dengan penuh pancaroba, ada pancaroba, penuh cabaran ini. Haleluya. Amin. Mari saja kita bangkit berdiri. Di dalam Alkitab ada, saya kongsikan dua. Satu, Naomi, dia pernah bersama dengan keluarga lah, Elimelek membawa mereka keluar daripada Bethlehem. Waktu Bethlehem mengalami kesukaran, they turn away, pergi ke negeri yang jauh. Tapi waktu mereka pergi ke negeri yang jauh ini, mereka mengalami keadaan lebih berat lagi daripada meninggalkan kampung halaman mereka di Bethlehem. Apa yang terjadi? Mungkin ada di antara kita pada pagi hari ini, you have gone far away from your Bethlehem. Bethlehem itu maksudnya the house of bread. Mungkin ada di antara kita pada pagi hari ini yang meninggalkan Tuhan atau rumah Tuhan, gereja. Mungkin karena masalah yang kau hadapi dan kau meninggalkan gereja. Atau mungkin adik keluarga kita. Waktu menjauh daripada Bethlehem, Elimelek meninggal, kedua anaknya meninggal, tinggal Naomi dan Ruth. Apabila dia mendengar bahwa di Bethlehem itu diberkati Tuhan, dia memilih untuk kembali. Ajakan untuk kita semua pada pagi hari ini yang mungkin seketika telah jauh meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat yang kita dapat mengalami pengharapan. It's only Jesus. Kembalilah kepada Dia. No matter what you have been through, keputusan yang kau ambil pada masa yang lalu, tapi hari ini pilihlah untuk kembali kepada Dia. Naomi dan Ruth memilih untuk kembali ke Bethlehem, rumah roti. Akhirnya Naomi, walaupun dia rasa tidak ada orang menyebut dia Naomi, dia katakan jangan sebut saya Naomi, dia katakan sebut saya marah, karena saya ini penuh dengan kepahitan. Even as you come back to the house of God today, and you are filled with bitterness, brokenness, hopelessness, I want to say that you are back into the right place. Engkau berada di tempat yang tepat pada pagi hari ini. God will restore you. Tuhan akan memulihkan Anda. Naomi, kita tahu Ruth itu diberkati Tuhan. God can restore you back. Yang satu lagi, mungkin juga engkau dalam keadaan situasi, di dalam keadaan yang mengalami stres, dalam keadaan situasi yang kau sedang alami pada saat ini. Filipus di dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-8 boleh baca. Di waktu itu Yerusalem sedang mengalami kekacauan, penganiayaan kepada orang-orang percaya. Dalam keadaan itu untuk mereka bergerak melayani, memberitakan Injil tidak dapat. Oleh karena itu dia meninggalkan Yerusalem dan pergi ke tempat yang lain. Apa maksudnya? Dalam situasi mungkin engkau berada pada saat ini, you may have to move on. Don't stay put di mana tempat engkau sedang di dalam keadaan yang broken and you don't see the way ahead. Apa yang dimaksudkan di sini adalah move on. Ada amin? Move on daripada situasi yang kau sedang alami ini. Jadi Filipus ataupun Philip ini di dalam keadaan from great distress, dalam keadaan yang dialami di Yerusalem, he move on to another place. Di sana dia mengalami great joy. Waktu dia berada di tempat yang baru, dia beritakan firman Tuhan, orang mendengar, mukjizat terjadi, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Itu membawa satu sukacita yang luar biasa. Atau from great trouble to great miracle, from great rejection to people yang mungkin engkau sedang berada di tengah orang-orang yang reject kamu. Boyfriend reject, girlfriend reject. Saya harap tidak ada suami yang reject istri. Di dalam keadaan rejection, penolakan yang ada,
Jangan terus berada dalam kepompong rejection itu. Move on. Philip daripada lingkungan orang yang menolak dia, he move on kepada lingkungan orang yang dapat menerima dia. Saya katakan tidak semua orang dapat menerima kita. Janganlah berkecil hati. Move on. Find new friend. Build new relationship. Dan engkau akan disukai. Engkau dapat diterima. Jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari, harapanku di dalam Tuhan. Hanya engkau kekuatanku. Kita worship. Just write song untuk khotbah pada hari ini. Haleluya. Kita menyembah dia. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan.
tertutup pada saat ini. Saya mau berdoa bagi Anda. Kita semua pada pagi hari ini, di dalam kita menghadapi masa yang sukar, yang mencabar, yang impiannya berkecai ataupun tidak tercapai. Saya mau berdoa bagi Anda. Mungkin ada di antara kita yang sangat kecewa. Bahkan ada yang seperti keluarga Naomi ini yang meninggalkan Bethlehem untuk ke negeri yang lain. Atau dalam arti kata kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menjauh daripada Tuhan karena kita kecewa dengan Tuhan. Tidak memberikan jawaban, tidak memenuhi impian. Pada pagi hari ini seperti Naomi membawa Ruth itu kembali ke Bethlehem, engkau kembali kepada rumah Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saya mau mendorong Anda dan meyakinkan Anda, Tuhan tidak mengecewakan orang yang berharap kepada Dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin ada di antara Anda pada saat ini dalam keadaan seperti Filipi ataupun Filipus ini, Filip dalam keadaan sedang menghadapi masa sukar dan sedang mengalami penganiayaan, penderitaan. Dan dia tidak membiarkan dirinya terus hancur ataupun lenyap ataupun lesap dalam keadaan itu. He move on. He go to the next location. Dia berada di tempat yang baru. Dalam arti kata, hari ini jangan membiarkan keadaanmu ini dalam keadaan yang kau di-reject, kau ditolak, engkau tidak ada sepertinya tidak ada harapan dalam keadaan itu, dalam situasi itu. You got to move out and move on. And see how God can do miracle through your life. Tuhan dapat memakai Anda dengan luar biasa. It's not over, it's not the end for you. Move on. Saya mau berdoa bagi Anda pada pagi hari ini. Because God has greater plans for your life. Haleluya. Bapa surgawi, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Ada yang pada pagi hari ini dalam keadaan impian yang berkecai, harapan yang sudah tidak ada lagi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, seperti mana Habakuk mengatakan, keadaan-keadaan yang dia alami, dia memilih untuk rejoice, untuk be joyful, dan dia tetap mendasari Tuhan sebagai dasar tempatnya dia berdiri dan mengizinkan Tuhan yang menggerakkan dia, yang memimpin dia. Demikian juga dengan kami pada pagi hari ini, anak-anak Tuhan pada pagi hari ini yang pernah meninggalkan karena kekecewaan rumah Tuhan, meninggalkan Tuhan, tapi hari ini memilih untuk kembali seperti Naomi dan Ruth ini kembali ke Bethlehem, ke rumah roti itu. Dan engkau adalah sumber roti bagi kami, the bread of life. I thank you Father, engkau yang telah membawa dia pulang pada hari ini, kembali kepadamu pada pagi hari ini. Pulihkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang di dalam keadaan yang terbelenggu pada saat ini, yang tidak dapat melihat kebebasan, melihat pemulihan terjadi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anak Tuhan memilih untuk keluar and move on in Jesus name, sehingga dia akan melihat impian, rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupannya, karena dia memilih untuk percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang jadi berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Merry Christmas kepada kita semua. Thank you.